Lecehkan bocah pedagang sate babak belur di Basa. Curi kambing pelaku di masa dan motor dibakar. Viral takut didor petugas, buronan curanmor menyerahkan diri. WNA pelaku penganiayaan di Blok M diamankan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana 2 orang pedagang sate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran kemarahan warga usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur. Tak hanya menganiaya pelaku, massa yang meradang juga menghancurkan gerobak sate jualan milik kedua pelaku hingga tak tersisa. Inilah detik-detik penegangkan saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi oleh petugas kepolisian di kawasan Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sekitar beserta keluarga korban yang sudah tersulut emosi terus berusaha menganiaya kedua pelaku saat digiring keluar oleh petugas. Massa geram dengan aksi bejat para pelaku yang diketahui tega melecehkan serta melontarkan kata-kata tidak senonoh secara verbal maupun fisik kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi spontan main hakim sendiri ini bermula usai para korban yang trauma berani menceritakan kejadian kelam yang mereka alami kepada pihak orang tua masing-masing. Dari hasil keterangan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku merupakan warga pendatang ini kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka, lalu memaksa korban untuk menuruti aksi asusilanya. Selain menghakimi kedua pelaku, warga yang terlanjur geram juga merusak dan menghancurkan gerobak sate dagangan milik pelaku hingga berkeping-keping. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berada di lokasi kejadian sempat kewalahan karena harus menahan gelombang emosi massa yang terus membludak saat proses evakuasi ke mobil patroli. Jadi warga melakukan aksi mengamuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Korban itu berapa? Jadi korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Itu bagaimana? Modusnya apa? Modusnya ini pelaku bagaimana? Jadi modusnya itu menurut korban sudah ada sekitar 1 bulanan. Setiap lewat dipanggil, digoda, terus ditunjukin katanya untuk minta. Pelaku itu mengatakan bahwa saya mau itu kasih itu nanti. Nah begitu sudah ada 1 bulanan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terpergok saat beraksi, 2 orang pelaku pencurian hewan ternak kambing babak belur dihajar warga di kawasan Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Massa yang terlanjur geram nekat membakar 1 unit sepeda motor yang digunakan kedua pelaku. Dua pelaku pencurian hewan ternak berinisial MY dan TI hanya bisa pasrah saat menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku diamankan warga setelah sempat terciduk dan terjatuh dari sepeda motor saat berusaha membawakan kabur 1 ekor kambing curian milik warga setempat.
Massa yang terlanjur emosi kemudian mengarah kedua pelaku menuju kantor desa Sindang Jaya bersama barang bukti 1 ekor kambing hasil kelakuan bejatnya. Beruntung anggota unit Reskrim Polsek Pasar Kemis yang mendapatkan informasi langsung datang ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan nyawa kedua pelaku dari amukan massa. Lantaran sudah sangat resah dengan maraknya aksi pencurian hewan ternak di permukiman, warga yang kecewa akhirnya meluapkan kekesalannya dengan membakar sepeda motor milik pelaku di sebuah lahan kosong hingga hangus ludes terbakar. Menurut keterangan saksi mata, insiden bermula saat kedua pelaku datang berboncengan, lalu mendekati hewan ternak milik Haji Daman yang tengah berada di depan rumah. Saat kedua pelaku menangkap dan menaikkan kambing ke atas motor, aksi mereka diketahui oleh warga yang langsung berteriak maling hingga memicu pengejaran sejumlah pengguna jalan. Nama pelakunya cuma 1, nggak taunya yang di rumah saya, yang kecil tuh, yang di pohon asem yang gede itu yang gemuk. Ya saya juga ikut menyela sih, maksudnya jangan mukul gitu. Tapi kan namanya warga kan satu gitu kan, di sini tuh udah gerak. Peternak gitu maksudnya banyak yang hilang, bukannya malam aja. Siang juga berani itu pencurinya. Setahu saya ada 2 orang, yang kecil 1, yang gemuk 1. Katanya sih kambingnya lagi main di depan rumah dia, Pak Haji Daman yang punya kambing. Didampit pas lokasinya dekat pemancingan Amsari Lele. Itu si maling itu ditangkap di mana Pak RT? Di rumah saya 1 di sini, di lokasinya di sini, terus yang di pohon asem 1 di depan. Dari hasil interogasi petugas, kedua pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi sehari-hari. Meski sempat menjalani pemeriksaan mendalam, pihak Polsek Pasar Kemis akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Diketahui berawal pada saat itu saksi sedang melintas, kemudian melihat 2 pelaku mengendarai sepeda motor berhenti. Yang 1 turun, yang 1 standby di sepeda motor, kemudian mengambil hewan ternak kambing yang kemudian dinaikkan ke sepeda motor. Namun pada aksinya tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Setelah itu kita mendapat informasi tersebut, langsung mendatangi tempat kejadian. Sesampainya di sana dan betul melihat ada 2 orang pelaku yang diduga mengambil hewan kambing. Kami berhasil mengevakuasi dan sempat warga di sana pun juga kesal, hampir diamuki massa, namun kami berhasil mengevakuasinya. Selain mengembalikan 1 ekor kambing kepada pemiliknya, pihak kepolisian tetap menyita bangkai sepeda motor pelaku yang telah gosong dibakar massa untuk dijadikan barang bukti penutup kasus perkara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan yang aksi brutalnya sempat viral di kota Bandar Lampung, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian karena takut ditembak petugas. Pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui rekan komplotannya lebih dulu diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Pelaku curanmor bersenjata api rakitan berinisial AG ini kini hanya bisa tertunduk lesu di Mapolresta Bandar Lampung. Ia memilih menyerahkan diri ke kantor kepolisian Resort Lampung Timur sebelum akhirnya dijemput tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyebut tersangka memilih menyerahkan diri lantaran ketakutan akan diberikan tindakan tegas terukur atau tembak di tempat oleh petugas yang tengah memburunya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita 1 pucuk senjata api rakitan beserta 2 butir peluru aktif yang kerap digunakan untuk menakut-nakuti korban. Aksi pelaku sebelumnya sempat viral siang bolong di media sosial saat dirinya melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir Rumah Jahit, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada 3 April lalu. Saat itu rekan pelaku berinisial AY sempat dikepung dan ditangkap warga usai terjatuh dari motor jingga. Namun Adi Gunawan datang dan secara brutal melepaskan tembakan ke udara untuk mengintimidasi massa sehingga bisa menyelamatkan rekannya tersebut dari amukan warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, komplotan jalanan asal Lampung Timur ini diketahui sudah 2 kali beraksi melakukan curanmor di wilayah hukum kota Bandar Lampung. Menyerahkan diri ke
Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas terhukum, sehingga kemudian dijemput oleh TK 308 Polres Lampung. Pada saat di kejadian, sepeda motor Honda Beat warna putih ini salah satu sepeda motor yang dipakai untuk melakukan. 2 orang waktu itu ngambil, dikejar ketahuan oleh korban, sempat keluar tertabrak oleh kendaraan roda 4 yang melintas, tapi kemudian 1 orang sudah berhasil ditangkap warga, temannya yang datang kemudian melepaskan tembakan dan membawa pergi lagi yang sudah tertangkap itu. Nah, yang teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini, inisial AG. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan jaringan guna mencari senjata api lain yang diduga kuat masih disuramkan oleh komplotan ini. Atas perbuatannya, tersangka Adi Gunawan akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara pengaruh Undang-Undang Darurat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam yang nekat menganiaya rekan senegaranya hingga tewas di kawasan Blok M akhirnya berhasil diringkus jajaran Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol, usai keduanya sempat terlibat cekcok mulut terkait persoalan pribadi. Inilah detik-detik penggerebekan dan penangkapan MIA, seorang warga negara Brunei Darussalam, yang tega menganiaya rekan senegaranya sendiri hingga tewas di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria berambut gondrong ini tak bisa berkutik ketika sejumlah anggota Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengendus dan mendatangi tempat penginapannya di kawasan Kebayoran Lama pada Senin dini hari kemarin. Selain menangkap tersangka, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti utama, seperti pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat aksi penganiayaan mau terjadi. Tersangka langsung digiring menuju Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, tersangka mengaku nekat memukul kepala korban menggunakan botol kaca karena berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras. Tersangka juga mengaku memiliki akumulasi persoalan pribadi dengan korban sebelum akhirnya pecah menjadi aksi kekerasan fisik. Untuk kasus penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Blok M, pada mulanya itu terjadi pada tanggal 6 Mei 2026 di daerah Melawai, Blok M. Pada saat itu antara korban dan terduga pelaku terlibat adu mulut dan saling dorong, sehingga akhirnya terduga pelaku inisial MIA melakukan pemukulan di daerah kepala dari korban. Nah, kebetulan pada saat itu pelaku membawa goodie bag yang berisikan botol kaca, sehingga pada saat pelaku memukul bagian kepala korban, botol kaca tersebut yang berada di dalam goodie bag itu ikut menghantam bagian kepala dari korban, sehingga korban langsung terjatuh ke trotoar. Untuk korban sendiri meninggal di lokasi atau sempat menjalani perawatan? Untuk korban sendiri tidak langsung meninggal di lokasi, namun sempat dilakukan perawatan di RSPP Jakarta Selatan, yang kemudian korban sempat mengalami koma dan keadaannya semakin menurun, sehingga pada tanggal 16 Mei 2026 korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, aksi brutal tersangka MIA sempat terekam kamera CCTV saat memukul kepala teman senegaranya berinisial MHF di kawasan Blok M. Korban dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei usai sempat mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan hukumannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal 468 serta 466 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Simpo TV melaporkan. Polisi menangkap 176 pelaku kriminal jalan alias begal dan geng motor di wilayah Sulawesi Selatan dalam 5 bulan terakhir, yakni hingga Mei 2026. Kasus terbanyak tercatat di Makassar, yakni 63 kasus dengan total 73 tersangka.
Sebanyak 176 pelaku berhasil diringkus jajaran reskrim di wilayah Sulawesi Selatan. Para pelaku ini terdiri dari pelaku pencurian motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, hingga geng motor. Dari 25 Polres jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar tercatat angka kriminal paling tinggi dengan 63 laporan polisi dan berhasil menangkap 73 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti, di antaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan ketapel, 96 senjata tajam yaitu berupa parang, badik, golok, dan samurai, serta kunci T, linggis, handphone, emas, TV, dan laptop. Laporan polisi yang diterima Satreskrim Polres Jajaran sampai dengan saat ini sebanyak 148 laporan polisi, di mana kita sudah mengamankan 176 tersangka. Dan ini akan terus kita laksanakan, dan dalam tempo waktu 4 bulan terakhir itu angka yang kita dapatkan, di mana Polrestabes Makassar terdapat 63 LP dengan 73 tersangka, Polres Pelabuhan 4 laporan polisi dengan 4 tersangka, Polres Maros 9 laporan polisi dengan 9 tersangka, Polres Pangkep 4 laporan polisi dengan 5 tersangka, Polres Baru 3 laporan polisi dengan 6 tersangka. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Polisi juga memastikan keamanan warga yang akan beraktivitas maupun melakukan perjalanan mudik di jalan raya. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk tentang pencurian dikenakan pasal 476 dan pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan pasal 479 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Penganiayaan berat pasal 468 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengungkap 12 kasus upaya penyelundupan emas batang ke luar negeri selama periode April hingga Mei 2026. Total emas yang diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 45 miliar rupiah. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Afsek, Polres Bandara dan juga Otoritas Bandara berhasil menggagalkan belasan upaya penyelundupan emas batang yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam keterangannya, petugas menyebutkan selama April hingga Mei 2026 terdapat 12 kali penindakan terhadap penumpang yang membawa emas tanpa pelaporan resmi. Satu pelaku merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 11 lainnya merupakan warga negara asing asal China. Total emas yang berhasil diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 45,73 miliar rupiah. Modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari menyembunyikan emas di dalam koper, membawanya di saku pakaian, hingga menyamarkannya menjadi aksesoris dan juga perhiasan yang digunakan langsung oleh penumpang. Petugas menduga para pelaku hanya berperan sebagai kurir, sebab dari hasil pemeriksaan sebagian besar emas yang dibawa masih berupa bahan mentah yang diduga akan dilebur kembali di negara tujuan. Bahwa dalam periode April sampai dengan Mei 2026 ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Afsek, bekerja sama dengan Polres dan Otban, instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan penindakan terhadap pembawaan ekspor emas ya yang dilakukan oleh penumpang. Jadi ada 12 kali penindakan, 1 oleh warga negara Indonesia dan 11 oleh warga negara asing, warga negara Cina. Dan dari total ke-12 penindakan tersebut, jumlah beratnya adalah 17,55 kg. Dan kalau kita nilai itu sekitar 45 miliar. Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut
keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Petugas menjelaskan seluruh pembawaan emas atau perhiasan ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Bea Cukai. Laporan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah barang yang dibawa termasuk objek bea keluar atau memerlukan izin khusus. Dari hasil pemeriksaan sementara, sejumlah pelaku mengaku mendapatkan emas tersebut dari kawasan PIK, Jakarta Utara. Meski para pelaku mengaku tidak saling mengenal, petugas menilai terdapat pola yang mirip, termasuk tujuan penerbangan dan alasan pembawaan emas. Bea Cukai kini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan terorganisir, termasuk menelusuri asal-usul emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Meski barang bukti diabarkan terhadap penumpang, pembawa emas tidak ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 04/2017, penumpang yang juga membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk wajib melaporkan kepada pihak Bea dan Cukai dalam memperketat pengawasan ekspor emas. Dari Tangerang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencuri kabel tembaga yang beraksi di Menara Jam Sostek Mampang, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Dari tangan pelaku berinisial AY, polisi menyita 22 kg kabel tembaga. Kepolisian sektor Mampang telah membekuk pelaku pencurian kabel tembaga. Pelaku berinisial AY 44 tahun mencuri kabel tembaga di ruang genset Menara Jam Sostek Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Kapolsek Mampang Perapatan AKP Dian Purnomo mengatakan pelaku telah beraksi sejak 2023 di lokasi yang sama secara bertahap. Aksi pelaku terendus setelah pihak pengelola gedung baru memasang kamera pengawas di ruang genset. Pelaku mencuri kabel dengan memotongnya menggunakan gergaji. Kabel tersebut lalu dimasukkan ke tas yang sebelumnya sudah disiapkan. Dalam sekali beraksi, pelaku AY menggasak 22 kg kabel tembaga dan dijual Rp180.000 per kilogram. Uang hasil kejahatan itu kemudian digunakan pelaku untuk membayar hutang. Pelaku yang merupakan pekerja lepas sudah berstatus tersangka dan kini dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman hukuman paling lama 7 tahun pidana penjara. Pelaku AY ini mengambil kabel power genset dengan memotong jalur kabel yang berada di ruang genset. Dengan kronologis kejadian dapat kami sampaikan adalah berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Sekira pukul 16.00 WIB, kami menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kita terima. Kemudian Polsek Mampang melakukan pengecekan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Purwaditya Priyana. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal, di mana penangkapan anggota gangster yang melakukan pembacokan terhadap seorang remaja saat terlibat tawuran di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Ibu pelaku yang berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi petugas yang akan menangkap pelaku. Pakai baju. Sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan anggota gangster pelaku pembacokan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam 21 Mei. Proses penangkapan anggota gangster bernama Misteri 16 yang membacok seorang remaja di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun sempat berlangsung dramatis. Pasalnya ibu pelaku yang saat itu berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi polisi yang akan membawa anaknya ini ke Polresta Tangerang. Meski negosiasi sempat berjalan alot, namun ibu dari pelaku akhirnya menyerahkan anaknya ini ke polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pembacokan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit berukuran besar yang disebut corbek dan barang bukti lainnya. Kapolresta Tangerang, Kombes Indra Waspada mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya peristiwa bentrokan antar kelompok gangster di Jalan Raya Cikupa, Tangerang pada Rabu dini hari 20 Mei. Dua kelompok gangster bernama Misteri 16 dan Gangster Kilometer 18 yang sudah janjian taburan melalui media sosial saling serang menggunakan senjata tajam.
Dalam tawuran itu, pelaku berinisial MIP dari kelompok Misteri 16 membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok gangster kilometer 18 hingga terluka. Hasil penyelidikan awal, mulai kejadian berasal dari saling tantang antar kelompok melalui media sosial, yaitu media sosialnya berupa Instagram. Dua kelompok ini terlibat, yaitu kelompok kilometer 18 dan Misteri 16. Setelah kedua kelompok bertemu, terjadi bentrokan. Dalam peristiwa tersebut seorang remaja berinisial RW berusia 14 tahun yang merupakan anggota kelompok kilometer 18 yang saat itu masih berada di atas sepeda motor terkena sabetan senjata tajam jenis corbek. Petugas berhasil menangkap tersangka MIP di tempat persembunyiannya di kontrakan ibunya di wilayah Bekasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang warga negara asing tewas diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ini set, tak, nah, ya kan, sekali pukul, buang tangan buang nih, terus langsung buang. Kucing. Buang apa itu? Langsung pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak sempet bangun bang, berdiri gitu nyoleng dia, enggak sempet nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paper bag hingga korban terkapar. Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling mengenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Cuma memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Warga negara Brunei. Mereka ada 8 orang. Laki-laki dan perempuan masing-masing. Permasalahannya kurang tahu ya? Kalau untuk permasalahan kita kurang tahu. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebutkan laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA 33 tahun akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Satreskrim Polres Metro Depok membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dalam aksinya membawa senjata api. 2 diantaranya dilumpuhkan di bagian kaki lantaran melawan saat ditangkap. Polres Depok membongkar sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Para pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di kawasan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor.
Polisi pun menemukan 2 pucuk senjata api jenis revolver rakitan yang disimpan di dalam tas. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan sindikat ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. Sindikasi ataupun sindikat dari pelaku curanmor ini yaitu di daerah Kalimulia, Cilodong, Kota Depok, kemudian di Gria Asih, Sawangan, kemudian di Pancoran Mas, Kota Depok, dan juga ada 2 TKP di wilayah hukum Polres Kabupaten Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan plat kendaraan bermotor palsu, 3 unit sepeda motor, 2 pucuk senjata api beserta peluru dan kunci letter T. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menegaskan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Kerugiannya sudah kita dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Tidak ada, ya, tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan. Senjata tajam dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini, Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri narkoba jenis Etomidat Cartridge Vape di salah satu townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat. Petugas mengamankan sepasang kekasih bersama ratusan barang bukti cartridge siap edar serta berbagai alat produksi yang mampu menghasilkan ribuan cartridge vape mengandung zat adiktif bahaya. Ini apa? Inilah video detik-detik petugas unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pria dan wanita berinisial FG dan W. Dari tangan kedua pelaku, petugas awalnya mengamankan barang bukti berupa 10 cartridge, vape Etomidat, serta 1 unit telepon genggam. Tak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Puri Mansion, yang dijadikan sebagai home industry untuk memproduksi dan mendistribusikan barang haram tersebut. Dari lokasi clandestine lab ini, polisi berhasil menyita 180 Etomidat warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, serta 90 cartridge warna putih. Selain itu pun ditemukan berbagai peralatan produksi seperti galon dan jerigen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik, alat pres, ratusan cartridge kosong, hingga puluhan ribu plastik kemasan. Petugas juga menyita bahan siap produksi sebanyak 25.000 ml, yang setara dengan 25.000 vape Etomidat. Polda Metro Jaya kembali mengungkap clandestine lab atau home industry vape narkotika golongan 2 jenis Etomidat di salah satu townhouse Puri Mansion di wilayah Jakarta Barat. Di TKP tersebut, kami mengamankan 2 orang tersangka inisial FG dan W dengan barang bukti vape Etomidat sebanyak 369 piece yang siap untuk diedarkan. Di TKP tersebut juga kami mengamankan alat-alat produksi serta
bahan baku sebanyak 25.000 ml yang dapat menghasilkan 25.000 cartridge vape berisikan narkotika jenis etomidate. Serta kami juga mengamankan di TKP ada berbagai macam kemasan dan juga cartridge kosong sejumlah ribuan yang siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan kapasitas bahan baku dan alat produksi yang ditemukan, laboratorium gelap tersebut diperkirakan mampu menghasilkan puluhan ribu cartridge vape siap edar guna menyasar masyarakat luas. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan intensif dan pengembangan lebih lanjut jalur jaringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga karena dendam lama, seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menebas pria penjual ikan keliling secara membabi buta. Akibatnya korban tewas seketika dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di kepala dan sekujur tubuhnya. Keluarga korban pembunuhan ini langsung histeris hingga tidak sadarkan diri melihat korban SL 60 tahun tewas secara sadis di sebuah lapangan di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menyangka korban yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling ini tewas mengenaskan. Aparat Satreskrim Polsek Bajeng dan Inafis Polres Goa langsung menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan. Hasil olah TKP sementara ditemukan sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di kepala, leher, tangan hingga tubuh korban. Peristiwa terjadi saat korban SL 60 tahun keluar dari rumah untuk berkeliling menjual ikan. Namun saat di perjalanan korban diikuti oleh pelaku JL 57 tahun dan terlibat cekcok hingga berujung pembunuhan sadis. Diduga pembunuhan terjadi karena dendam lama. Menurut petugas, korban SL sebelumnya terlibat keributan dengan pelaku JL. Pembunuhan dilakukan karena dendam. Korban dan pelaku, motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, Bontonompo ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang. Pekerjaan keduanya adalah sama-sama penculikan. Untuk sempat terjadi cekcok sebelum terjadi pembunuhan atau? Kami dapat informasi bahwa sebelumnya memang ada dendam antara pelaku dan korban. Motifnya ini dendam, Pak? Informasi saya seperti itu, dendam. Berarti sempat cekcok? Cekcok di TKP. Dari profesi mereka sama-sama penculikan. Ketemu di jalan dibuntuti dari arah Bontonompo ke sini sehingga terjadi penganiayaan di TKP ini. Kalau hasil pemeriksaan luka-luka korban ada berapa saja? Luka korban leher belakang itu dengan tangan kanan, batok kepala. Itu luka kesehatan senjata tajam? Luka. Itu pelaku sendiri? Pelaku sendiri sementara kita amankan. Dan kita bawa ke Polres, tentu dari sekretnya itu pengamanannya lebih aman kalau kita langsung amankan di Polres. Usai membunuh korban, pelaku bersama barang bukti senjata tajam langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna kepentingan autopsi. Kasus pembunuhan sadis ini kini ditangani petugas unit Reskrim Polsek Bajeng. Sementara keranjang tempat jualan korban disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, armada angkutan umum jurusan Kapuk Cengkareng ludes dilalap si jago merah di kawasan Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang supir dikabarkan melarikan diri dari lokasi kejadian. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit angkot B01 jurusan Kapuk Cengkareng di Jalan Kapuk Raya nomor 24, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, insiden bermula saat angkot baru saja tiba dan diparkirkan di pinggir jalan. Namun tak lama percikan api tiba-tiba muncul dan langsung memakan badan kendaraan.
Warga yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya sambil menunggu armada petugas pemadam kebakaran tiba. Amukan si jago merah yang membesar dengan cepat sempat menimbulkan kepanikan. Lantaran kondisi jalan Kapuk Raya saat kejadian masih ramai dilalui oleh kendaraan dan aktivitas warga. Satu armada petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat, melokalisir titik api sebelum merambat ke kendaraan lain yang melintas. Akibat insiden ini, seluruh bagian depan dan tengah angkot hangus tak tersisa. Dugaan awal kebutuhan picu api berasal dari korsleting arus pendek listrik pada bagian mesin kendaraan. Tragisnya, sang supir justru menghilang saat insiden ini terjadi. Lagi di jalan langsung kebakar gitu? Enggak, lagi pas mau datang, diem, langsung ada api. Langsung parkir, langsung ada api. Oh, ini cepet nih kebakar, padamnya cepet di... Iya, sama warga langsung buru-buru aja itu. Langsung di ini. Supirnya mana, abang? Ya, supirnya mungkin panik lah. Mungkin ada, kan paniknya. Tahu kemana itu? Kenal supirnya enggak? Kalau ini kenal sih. Nggak ada sih. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Kapuk Raya mengalami kemacetan panjang di kedua arahnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Api pertama kali muncul dari salah satu bedeng dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan 5 unit bedeng di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Pesawahan, Bandar Lampung. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan puluhan personel dan sejumlah armada untuk mencegah api merembet ke pemukiman padat penduduk. Setelah lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan. Menurut Ketua RT setempat, Herlina, kebakaran diduga berasal dari salah satu bedeng akibat korsleting listrik. Saat kejadian, seluruh penghuni sedang menyaksikan pemotongan hewan kurban Idul Adha, sehingga bedeng dalam kondisi kosong. Kebakaran di wilayah kita yang tadi jam berapa Bu kira-kira Bu? Jam 9, setengah 10-an ya Bu ya? Nah itu apinya datang dari mana Bu itu Bu? nggak ngerti, dari loteng aja kalau listrik kali ya. Nah ini ada berapa yang kena Bu? Yang kena bakar berapa Bu? 1, 2, Nah berapa? 5. Nah itu apinya sempat gede atau gimana Bu? gede banget. Nah kondisinya lagi gimana? Kosong atau gimana? Lagi pada ngeliat potong sapi. Oh kosong. Jadi emang lagi kosong, nggak ada aktivitas warga ya Bu ya? Nggak ada. Tapi ini ada penghuninya semua? Ada penghuninya lagi pada duduk-duduk aja di teras. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seekor sapi kurban ini tak mampu berkutik saat terjebak ke dalam lubang saluran air sebuah masjid di Jalan Kampung Rawa 3, Johor Baru, Jakarta Pusat pagi tadi. Sapi ini terperosok ke dalam lubang bak kontrol usai mengamuk saat akan disembelih. Sempat membuat panik panitia hewan kurban dan warga yang menonton. Sapi dengan bobot mencapai 370 kg itu akhirnya terperosok ke dalam lubang. Proses evakuasi yang dilakukan warga bersama petugas damkar berlangsung dramatis. Setelah bahu-membahu, sapi Jawa itu akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara manual. Jadi awal mulanya itu proses untuk penjatuhan ya. Kan kita jatuhkan, maksudnya proses sembelih dah ya gitu. Nah, pada saat ingin dijatuhkan, kakinya tuh masuk tuh ke dalam got tadi terlubang. Nah, udah setelah itu dia ngamuk tuh. Langsung deh tuh semua badan tuh masuk. Pas mungkin proses evakuasinya itu ya kita angkat itu. Terus juga tadi ada damkar juga datang membantu. Alhamdulillah keangkat deh tuh. Nah, langsung tuh kita dirin sebentar istirahat ya kan. Baru kita robohin lagi. Setelah ditenangkan beberapa saat, sapi sumbangan dari warga itu kemudian disembelih panitia korban. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan.
Suasana Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Rabu siang mendadak heboh. Seekor sapi kurban milik Masjid As-Salam Semanggi 1 tiba-tiba mengamuk dan melepaskan diri saat akan disembelih. Sapi berukuran besar itu berlari ke arah jalan raya membuat warga dan pengendara panik. Demi mencegah hal-hal yang membahayakan pengguna jalan, warga bersama aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran. Menurut warga, sapi diduga mengalami stres saat hendak diikat untuk proses penyembelihan. Tenaga sapi yang besar membuat tali pengikat terlepas hingga hewan tersebut berhasil kabur ke jalanan. Proses penangkapan berlangsung dramatis selama 1 jam lebih. Puluhan warga, pengendara yang melintas, hingga aparat kepolisian turun tangan membantu mengepung dan menenangkan sapi. Ya, sapi itu tadinya mau dipotong untuk persiapan untuk dibagi-bagi ke masyarakat untuk kurban, tapi sempat berontak, ngamuk, lalu berusaha ditenangkan oleh masyarakat warga sekitar maupun yang tukang potongnya. Namun tetap berontak, akhirnya dia lari lepas dari tali, lalu ke arah jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya depan Samsung sampai ke arah Polsek. Nah, masyarakat ikut membantu ngejar sehingga lalu lintas kan tuh jadi macet karena ketakutan. Akhirnya masyarakat mengusir supaya jangan sampai dia ke tengah jalan raya. Sapi itu masuk ke dalam asrama Putri UIN di daerah Semanggi juga. Nah, di situ masyarakat ngumpul, lalu secara perlahan-lahan sapi itu ditenangkan dan bisa ditangkap kembali dan sekarang bisa dipotong untuk kurban lagi. Sementara itu, polisi menyebut cepatnya laporan dari warga membuat penanganan bisa dilakukan dengan sigap. Polisi juga mengapresiasi kolaborasi warga yang turut membantu mengamankan situasi demi mencegah korban di jalan raya. Alhamdulillah, sapi tersebut sudah diamankan, kolaborasi antara aparat dengan warga. Dan kuncinya adalah bagaimana keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Kami sampaikan kepada masyarakat apabila mengetahui ada peristiwa atau gangguan Kamtibmas, silakan hubungin kami di layanan call center 110 ataupun layanan hotline kami yang sudah kami sebar melalui stiker-stiker di warga di 0852 1345241. Terima kasih atas kontribusi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terhadap Kamtibmas di wilayah kami. Aksi kejar-kejaran ini sempat menarik perhatian warga dan membuat arus lalu lintas di lokasi menjadi padat. Setelah 1,5 jam, sapi akhirnya berhasil diamankan dan disembelih sesuai rencana. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun insiden tersebut menjadi pengingat pentingnya pengamanan hewan kurban demi keselamatan. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, 2 orang pedagang sate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran kemarahan warga usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur. Tak hanya mengamankan ataupun menganiaya pelaku, massa yang beradang juga menghancurkan gerobak sate jualan milik kedua pelaku hingga tak tersisa. Inilah detik-detik penegangkan saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi oleh petugas kepolisian di kawasan Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sekitar beserta keluarga korban yang sudah tersulut emosi terus berusaha menganiaya kedua pelaku saat digiring keluar oleh petugas. Massa geram dengan aksi bejat para pelaku yang diketahui tega melecehkan serta melontarkan kata-kata tidak senonoh secara verbal maupun fisik kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi spontan main hakim sendiri ini bermula usai para korban yang trauma berani menceritakan kejadian kelam yang mereka alami kepada pihak orang tua masing-masing. Dari hasil keterangan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku merupakan warga pendatang ini kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka, lalu memaksa korban untuk menuruti aksi asusila. Selain menghakimi kedua pelaku, warga yang terlanjur geram juga merusak dan menghancurkan gerobak sate dagangan milik pelaku hingga berkeping-keping. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berada di lokasi kejadian sempat kewalahan karena harus menahan gelombang emosi massa yang terus membludak saat proses evakuasi ke mobil patroli. Jadi warga melakukan aksi mengamuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Korban itu berapa? Korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut
itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Itu bagaimana? Modusnya apa? Ya, Modusnya ini pelaku bagaimana? jadi modusnya itu menurut korban sudah ada sekitar 1 bulanan. Setiap lewat dipanggil, digoda, terus ditunjukin katanya untuk minta. Pelaku itu mengatakan bahwa saya mau itu kasih itu mau nanti. Nah, begitu sudah ada 1 bulanan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan yang aksi brutalnya sempat viral di kota Bandar Lampung akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian karena takut ditembak oleh petugas. Pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui rekan komplotannya lebih dulu diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Pelaku curanmor bersenjata api rakitan berinisial AG ini kini hanya bisa tertunduk lesu di Mapolresta Bandar Lampung. Ia memilih menyerahkan diri ke kantor kepolisian Resort Lampung Timur sebelum akhirnya dijemput tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyebut tersangka memilih menyerahkan diri lantaran ketakutan akan diberikan tindakan tegas terukur atau tembak di tempat oleh petugas yang tengah memburunya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita 1 pucuk senjata api rakitan berserta 2 butir peluru aktif yang kerap digunakan untuk menakut-nakuti korban. Aksi pelaku sebelumnya sempat viral siang bolong di media sosial saat dirinya melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir Rumah Jahit, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada 3 April lalu. Saat itu rekan pelaku berinisial AY sempat dikepung dan ditangkap warga usai terjatuh dari motor jingga. Namun Adi Gunawan datang dan secara brutal melepaskan tembakan ke udara untuk mengintimidasi massa sehingga bisa menyelamatkan rekannya tersebut dari amukan warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, komplotan jalanan asal Lampung Timur ini diketahui sudah 2 kali beraksi melakukan curanmor di wilayah hukum kota Bandar Lampung. Menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas terukur, sehingga kemudian dijemput oleh TK 308 Polresta Bandar Lampung. Pada saat di kejadian, sepeda motor Honda Beat warna putih ini salah satu sepeda motor yang dipakai untuk melakukan. 2 orang waktu itu ngambil, dikejar ketahuan oleh korban, sempat keluar tertabrak oleh kendaraan roda 4 yang melintas, tapi kemudian 1 orang sudah berhasil ditangkap warga, temannya yang datang kemudian melepaskan tembakan dan membawa pergi lagi yang sudah tertangkap itu. Nah, yang teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini, inisial AG. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan jaringan guna mencari senjata api lain yang diduga kuat masih disuramkan oleh komplotan ini. Atas perbuatannya, tersangka Adi Gunawan akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara pengaruh Undang-Undang Darurat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor masih menjadi salah satu tren kejahatan tertinggi yang sangat meresahkan masyarakat. Kelalaian pemilik kendaraan saat memarkirkan motor seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi hanya dalam hitungan detik. Untuk melindungi sepeda motor Anda dari intayan komplotan pencuri, dan berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Dan tips yang pertama, pemirsa, selalu kunci stang kendaraan ke arah kanan saat memarkirkan motor. Kedua, gunakan perangkat pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan Anda. Ketiga, pastikan untuk selalu menutup lubang kunci magnetis pada motor Anda.
Keempat, pilih lokasi parkir yang aman, resmi dan berada dalam jangkauan kamera CCTV. Kelima, pasang teknologi pengamanan modern seperti alarm sensor gerak atau alat pelacak GPS pada motor Anda. Demikian beberapa tips ampuh amankan sepeda motor dari intayan pencuri. Ingat pemirsa, kelalaian kita adalah kesempatan bagi pelaku kejahatan dan tetap waspada dan jangan pernah lengah. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.